Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidran dari kelas A Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi manajemen koperasi peternakan pada mata kuliah pembangunan koperasi dan unit usaha kecil mikro dan menengah. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen, yang kedua apa itu manajemen koperasi, dan yang ketiga apa itu manajemen koperasi peternakan. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Apa itu manajemen? Nah, secara etimologi, manajemen atau dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang artinya seni atau cara arrange dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen sebagai seni, the art of getting things done to people, yang berarti seni bagaimana cara memerintahkan atau menggunakan orang lain agar bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan, menurut Manny Parker Paulette Stoner 1986. Nah, manajemen sebagai ilmu yang berarti dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Manajemen dapat digunakan untuk to understand, to explain, to predict, to control, achieving goals tentang sesuatu, menurut Soehardi Sigit 1984. Nah, adapun manajemen sebagai profesi atau ahli dan terampil, bahwa persoalan manajemen harus dilakukan berdasarkan profesionalisme atau keahlian dan keterampilan. Nah, adapun 4 fungsi dasar manajemen dalam pendekatan manajemen sebagai fungsi, yang pertama yaitu adalah planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengawasan. Dan ada pula yang menuliskan fungsi manajemen menjadi 5, yaitu adalah planning, organizing, directing atau leading, coordinating, dan controlling. Nah, ini adalah gambar struktur manajemen sebagai fungsi, seperti planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, pendekatan manajemen sebagai proses untuk menerapkan fungsi manajemen sebagai proses. Ini adalah bagan atau struktur manajemen yang diawali dengan planning, terus organizing, loading, dan controlling. Nah, pada bagian atas terdapat input atau sumber daya. Nah, sumber dayanya yaitu adalah 5M plus 1I. Yang pertama adalah man atau manusia, money adalah uang, material adalah bahan, machine atau adalah mesin, dan metode adalah metode, dan information adalah informasi. Nah, prosesnya seperti tadi, yaitu manajemen diawali dengan planning, terus diorganising, leading, dan controlling. Nah, adapun output atau hasil dari manajemen sendiri yaitu adalah maksimum profit yang pertama. Terus yang kedua, meningkatkan kersa anggota atau pemegang saham. Nah, model manajemen koperasi menggunakan perangkat koperasi sebagai proses. Perangkat koperasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama, perangkat diartikan sebagai alat atau kelengkapan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konsep koperasi, perangkat minimal terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga yang paling penting adalah pengawas. Nah, adapun struktur organisasi koperasi, yang pertama yaitu adalah rapat anggota, terus yang anggota yang melaksanakan rapat anggota. Nah, rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas, kemudian dikelola oleh manajer. Begitupun adapun struktur organisasi koperasi menurut intern organisasi, yang pertama itu adalah rapat anggota, terus ada pengurus yang terdapat di sampingnya ada pengawas,
penasihat dan pengawas. Nah, pengurus mengatur manajer dan manajer memanage beberapa unit struktur. Ini tadi model manajemen sebagai manajemen koperasi yang terdapat pada struktur organisasi internal. Nah, langsung saja kita ke rapat anggota. Rapat anggota merupakan forum tertinggi dari sebuah koperasi. Wewenang rapat anggota diantaranya adalah menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Ketiga, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Keempat, pengesahan pertanggungjawaban pengurus atau pengawas. Yang kelima, amalgamasi atau peleburan dan pembubaran koperasi. Nah, pengurus sendiri memegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi. Selanjutnya, pengurus berwenang mewakili koperasi dalam dan luar koperasi, melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan koperasi, menerima dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan koperasi, mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi sesuai dengan ketentuan koperasi sendiri. Nah, pengawas memiliki tupoksi, yakni tidak untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan rapat anggota yang diselenggarakan. Nah, apabila pengawas menemukan penyimpangan atau masalah, maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan yang lebih lanjut. Selanjutnya, hasil pengawasan dilaporkan kepada rapat anggota. Nah, mungkin saya tadi sudah menjelaskan model manajemen koperasi peternakan menggunakan perangkat organisasi koperasi. Model manajemen koperasi peternakan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, di mana strukturnya adalah seperti ini. Terdapat rapat anggota tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus. Seperti tadi, pengurus terdapat pembina dan tim konsultan serta pengawas. Pengurus terbagi 4, yaitu sekretariat dan humas, penyuluhan, litbang, administrasi dan administrasi keuangan. Nah, pada bagian-bagian pengurus terdapat koordinator TPK dan pembagian unit-unit seperti unit pembibitan, unit pengolahan, unit angkutan dan pemasaran, dan unit pariwisata. Nah, adapun kesimpulan manajemen sebagai pendekatan proses, yaitu manajemen dan fungsi-fungsinya sebagai proses. Manajemen koperasi menggunakan perangkat organisasi koperasi sebagai manajemen proses. Nah, baik, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.